Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian pencinta bonsai kelapa, pada video kali ini saya akan mengajak pemirsa semua untuk melihat bagaimana bonsai kelapa yang beberapa bulan, kurang lebih sebulan lebih ya, 2 bulanan lah, bonsai kelapa ini tidak terawat. Apa yang terjadi? Bonsai kelapa akan mengalami kerusakan. Kerusakan bisa terjadi pada daun umumnya, namun yang paling fatal, kerusakan bisa terjadi pada batang. Ini kerusakan pada daun disebabkan oleh posisi kita meletakkan. Kemudian yang ini semut atau serangga karena lama tidak dirawat. Ini hitam karena meletakkannya di dekat di teras dan pinggir jalan sehingga kena polusi. Sehingga beberapa hal tadi menyebabkan penampilan bonsai kelapa ini tidak bagus lagi. Nah, kalau sudah demikian, apa yang harus kita lakukan? Sobat sekalian, yang harus kita lakukan adalah melakukan pembersihan bonsai kelapa tersebut. Pertama, kita buang yang sudah terlanjur mengering atau terlanjur gosong atau hangus ya daunnya. Karena daun ini terkena sinar matahari langsung di saat musim hujan. Biasanya habis terkena hujan, daun dalam keadaan basah, kemudian terkena sinar matahari langsung, sehingga daun menjadi gosong atau hangus. Ini satu pelepah sudah kita buang, yang tadi terlihat kurang baik atau gosong tadi. Kemudian kita lihat masih ada lagi, ya harus terpaksa kita buang atau kita amputasi. Seperti ini tidak bisa kita pertahankan, harus dibuang. Kita buang, cara membuang seperti ini ya, kita potong dari atas, dari bagian atas pelepah menggunakan pisau kecil ini. Kalau kita gunakan dari bawah, nanti pisaunya tajam, bisa mengenai batang yang bagian dalam. Tapi kalau kita mulainya memotongnya dari dalam, jika tangan kita terpleset atau apapun tidak akan mengenai bagian dalam. Caranya seperti ini, dari dalam memotongnya. Ini adalah pelepah yang kedua yang kita potong pada bonsai kelapa ini. Nah, kita sudah potong pelepah yang kedua. Kemudian bagian dalamnya ada pembungkus atau tapisnya, itu kita bersihkan juga. Sekalian kita membersihkannya itu setelah rata-rata setelah pelepah kita potong, mesti terlihat bagian dalam seperti ini, pembungkus pelepah atau tapis. Harus kita bersihkan juga. Ini pembersihan yang pertama. Semua kita cek terlebih dahulu sudah layak atau masih ada pelepah yang harus kita amputasi lagi atau kita potong lagi. Kita cek kembali, ada enggak pelepah-pelepah yang masih harus kita potong kembali. Namun jika sudah, ini masih ada sebenarnya. Nah, seperti ini. Namun jika kita potong kembali, maka jika kita potong kembali tentu akan, ini 2 pelepah sebenarnya. Jika kita potong, kita habiskan 2 pelepah kembali, dia akan menyebabkan terlalu sedikit pelepahnya.
Namun solusinya adalah kita gunting saja. Pelepahnya tidak usah kita potong, kita pangkas seperti tadi, tidak perlu. Cukup kita gunting, karena ini masih bisa kita selamatkan pelepahnya. Pelepahnya masih belum seberapa tua. Namun saat kita menggunting, yang harus kita perhatikan juga motif daun bonsai kelapa tersebut. Pertama kita potong, yang kita buang bagian yang hangus tadi, bagian yang sudah berwarna coklat. Kita potong yang terutama. Setelah kita potong, kemudian kita bentuk menyerupai daun aslinya. Itu enggak asal potong saja, tapi kita usahakan kita bentuk seperti daun aslinya. Ini tidak akan membuat jelek, nanti akan terlihat pantas menjadi bonsai kelapa seperti ini ya. Sudah ada 2 daun itu yang kita potong. Kemudian langkah selanjutnya adalah membersihkan atau mencuci bagian noda-noda yang membandel pada daun kelapa dengan menggunakan sabun cuci atau cuci piring Sunlight ya, yang saya gunakan ini. Cukup 1 sendok kecil saja dengan sedikit air. Kita aduk sampai rata, sampai terlihat airnya berwarna hijau. Berarti sabunnya sudah cukup. Kemudian kita siapkan kuas. Ini adalah langkah yang kedua, yaitu membersihkan noda-noda bandel pada daun bonsai kelapa. Sebelum kita membersihkan atau memberi sabun pada semua daun, terlebih dahulu kita bungkus dengan plastik atau tas kresek bagian bawahnya agar tidak mengenai akar bonsai kelapa tersebut. Sebenarnya tidak terlalu berbahaya, namun ya daripada risiko, sebaiknya kita bungkus bagian bawahnya agar sabun tidak mengenai akar bonsai kelapa tersebut, bonsai kelapa kita ya. Semua daun kita olesi dengan sabun ini, dengan air sabun, semua daun. Entah itu yang terkena noda hitam yang membandel atau bekas-bekas serangga, semua kita sapu dengan air sabun. Semua kita ratakan terlebih dahulu sebelum nanti kita kembali kita gosok ulang. Yang penting basah terlebih dahulu untuk merontokkan noda-noda yang sulit dihilangkan. Biasanya ini noda polusi udara ya, karena letaknya di dekat jalan raya. Semua tidak terkecuali, itu bagian atas daun ataupun bagian bawah daun. Bagian bawah pun harus juga kita cuci dengan sabun, karena malah justru bagian bawah yang sering terlupakan dan sering meninggalkan kotoran-kotoran yang membandel. Setelah semua kita gosok dengan sabun, langkah selanjutnya yaitu pencucian atau penyemprotan menggunakan air. Ini langkah yang ketiga. Hampir sama dengan kita mencuci mobil atau mencuci sepeda motor dan sebagainya. Setelah kita gosok dengan sabun, kita semprot dengan menggunakan air seperti ini. Penyemprotan seperti ini bisa ini airnya kelihatan kotor sekali ya. Bisa mudah menjangkau kotoran-kotoran yang tersempit, kotoran-kotoran yang tersembunyi
bisa dibersihkan dengan semprotan air seperti ini. Nah, setelah selesai, kresek atau penutup bawah sudah bisa kita buka. Terlihat bersih dan nyaman. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.